Pada individu-individu yang sadar ini, ya, ada individu yang sadar, itu berbeda antara kesenangan dan kebahagiaan. Pada individu-individu yang tidak sadar, seperti tikus, kucing, itu kegembiraan adalah kebahagiaan. Jadi pada manusia, kegembiraan dan kebahagiaan dua hal yang berbeda. Ada 142 negara yang setiap tahun disurvei tentang indeks kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambarnya rawon. Loh, dikira itu kebahagiaan itu. Itu kegembiraan. Makanya kalau ada orang yang bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu kalau sedikit, kalau banyak bisa. Gitu. Nah, orang depresi itu membutuhkan teman sebetulnya. Tetapi secara paradok, orang depresi itu menjauhi semua orang. Gitu. Musuhnya orang depresi itu adalah orang yang suka kasih nasihat. Depresi itu tidak menghalangi seseorang untuk produktif. Saya nyapa dulu ya. Ya, boleh. Penikmat orator tentu seru ya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita yang luar biasa, yang hits dan memang terkenal karena keunikannya ya. Ya, Prof. Riu Hasan. Mari kita dengarkan lebih banyak lagi hal-hal yang membuat kita itu menjadi wow dan wow. Oke. Manggilnya dokter saja. Biar iya. Oke gitu ya. Iya. Saya belum terbiasa nih. Enggak apa-apa. Nanti saya takutnya saya pulang saya dipanggil host desk gitu. Nah, enggak lah. Oke. Ya, Gitu. ya. Gimana Prof? Ya, lanjutnya gimana? Ya tadi itu, jadi akhirnya ya. Hanya terbiasa orang manggil dokter itu karena. Iya, saya dokter. Jadi dokter itu dokter bedes. Iya, itu. Tersinggung lah ya, enggak, orang memang bedes itu. Sehingga, jadi karena tidak tersinggung itu apa ada korelasi sehingga dokter tampak sangat muda untuk usia 66 tahun? Ya enggak lah, itu enggak ada hubungan. Ada dong, kalau dokter tenang-tenang saja ketika orang bilang ini ya sudah seperti nggak usah dipikir sesuatu yang tidak perlu dipikir. Ya kalau tidak dipikir itu ya nggak mungkin, kita itu selalu mikir. Cuman latihan ya. Jadi tersinggung itu adalah satu hal. Bersikap itu adalah lain hal, gitu ya. Marah itu kan ekspresi. Iya. Jadi ada orang tidak mengeluarkan ekspresinya. Dia tersinggung tapi tidak berekspresi gitu. Jadi ya sama dengan misalkan cemburu itu satu hal. Bersikap itu hal yang berbeda gitu. Ya itu. Ya, oke. Ya itu. Lah dua-duanya itu adalah cara kerja otak kita. Misalnya saya seneng sama mobilnya orang, kan nggak bisa. Ya seneng-seneng aja gitu. Nggak salah, tapi kalau kemudian saya pakai mobilnya tanpa izin, di situ itu ya, berbeda. ada tindakan gitu. itu ya. Ya itu. Jadi kalau dibilang apakah terus kemudian orang yang kalem, terus tidak berekspresi, itu terus dia lebih awet muda, ya enggak juga. Mendem jeru gitu ya. Mendem jeru. Iya. Mendem enggak juga. Enggak juga. Gitu. Enggak ada korelasinya itu. Enggak ada korelasi ya. Enggak ada korelasi. Oke. Ini sebenarnya saya juga bisa manggil Gus ya. Beliau ini kan Ghostbuster. Jangan. Jadi gini, saya itu sering isulah itu. Nah, jadi kalau isu apa? Cucu pendiri NU kan benar. Gini loh, kita ini saya lebih senang berbicara mengenai bagaimana. Iya, gitu. Siapa saya itu kan, ya saya anaknya bapak saya. Bapak saya siapa? Ya sudah meninggal, nggak usah diomongin. Tapi ada privilege dari. Oh iya, kalau saya ini terus kemudian saya dari awal itu saya bilang saya punya privilege gitu ya. Anaknya orang tua saya kaya, orang tua saya itu masuk.
elit masyarakat Iya, gitu. tokoh ya. Itu privilege, itu tidak bisa dihindari dan tidak perlu disangkal gitu. Kalau dibilang saya mulai dari nol, enggak lah gitu. Orang tua saya kaya kok, saya mulai dari nol dari mana gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang saya mulai dari nol, sini tak lakban mulutmu. Orang sekolahnya di Inggris, sekolahnya di Amerika kok mulai dari nol itu dari mana gitu. Jadi ya seringkali kita itu membangun narasi itu supaya kelihatan hebat. Saya mulai dari nol gitu. Lah orang tuanya kaya loh, ya. Diwarisi perusahaan dari nol dari mana itu. Itu salah satu contohnya. Kalau orang tuanya tidak mampu, boleh nggak dia bilang saya mulai dari nol? Ya sial aja sih itu. Oh. Ya. Kayak orang tua nggak mampu. Terus kemudian sukses. Ya nasib aja baik dia. Ya itu. Biasanya kan orang kerja keras adalah kunci sukses. Lah, ini ribuan orang kerja keras nggak sukses-sukses kok gitu. Jadi kunci sukses adalah? Kebetulan. Bejo. Iya, kebetulan. Oh, gitu. Nah ini nih, yang menarik dari seorang Prof. Riu adalah pemikirannya really out of the box. Dan sebenarnya sebagai bagian besar dari keluarga Nahdlatul Ulama, apakah tidak pernah ada yang komplain, onjok ngono Riu ngono gitu, apa gitu? Lah saya tidak peduli. Oh gitu ya. Nah, ya siapapun lah. Dari kecil ya orang tua saya juga. Tentu sangat strict ya agama. Protes, saya itu dimarahi terus sama ibu saya itu. Ya saya ya nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya itu. Bahkan ya kalau misalnya saya dari kecil itu terus kemudian protesnya itu bukan sekedar protes. Saya beberapa kali bercerita, saya itu diusir sama ibu saya itu waktu kecil itu. Karena saya ibu saya itu bilang, aku ini ya hamil kamu itu 9 bulan, melahirkan kamu itu bertaruh nyawa. Gitu. Ya siapa yang minta? Ya saya kan nggak pernah minta gitu. Nah, terus saya suruh berbakti gitu. Itu sekarang loh banyak pemikiran anak-anak sekarang seperti itu. Aku nggak minta dilahirkan loh Bu. Emang benar itu? Kan anak-anak nggak pernah minta dilahirkan. Tapi orang tua kan juga nggak memilih harus punya anak itu yang ini. Tapi yang gini, orang tua itu kan pengen punya anak. Jadi anak lahir karena keinginan orang tua. Anaknya nggak minta. Ini kita spiritual aside ya? Iya, nggak apa-apa. Loh, ini juga kalau kita melihat spiritual itu kan macam-macam. Ya, spiritual macam-macam. Menghargai kehidupan juga bagian dari spiritual. Ya, yang namanya menghargai itu part of spiritual. Itu adalah bagian kerja otak kita. Anak harus berbakti itu kan narasi. Ya, kenapa nggak dibalik? Orang tua yang berbakti, misalnya. Gitu. Ya enggak apa-apa juga, itu kan sama-sama narasi, itu sama-sama nilai. Kalau kita berbicara tentang nilai itu tidak ada sebetulnya dalam kehidupan. Nilai itu kita buat, manusia yang membuat nilai. Pada saat saya berbicara tentang nilai, saya harus siap-siap dengan ribuan nilai yang berlawanan dengan nilai saya. Nilai. Emangnya tidak ada standar untuk nilai itu? Tidak ada. Nilai itu kesepakatan dalam satu kelompok atau kelompok kecil, kelompok besar. Tidak ada standar. Misalnya yang paling gampang. Di Surabaya, di Jogja, di Solo, kita makan bareng terus, tidak sopan. Tapi kalau ini terjadi di Sumatera Utara, menghargai yang menjamu. Sekedar, sendawa, glegeen kalau orang Jawa bilang. Kita makan glegeen, tidak sopan. Atas dasar apa? Kesepakatan di situ. Pindah tempat, udah beda. Itu. Jadi nilai itu, ya seperti tadi. Kita bolehlah berdebat glegeen itu baik apa enggak, terserah. Tapi kalau secara biologi, glegeen atau sendawa itu keluarnya yang namanya udara dari lambung keluar. That's it and that's all, itu saja. Nah, makanya saya dalam berbagai kesempatan, saya berbicara ontologis ya, bukan epistemologi gitu. Kalau epistemologi itu masalah nilai. Kalau epistemologi itu adalah apa, bagaimana, dan mengapa, apa adanya. Tapi kalau ikut ontologi. Tapi kalau epistemologi apa, bagaimana, dan mengapa seharusnya.
Nah, seharusnya itu siapa yang mengharuskan itu? Yang sering kali saya pakai misalnya, contoh itu misalnya, kalau ada harimau ketemu seekor kambing, yang terjadi adalah Harimau makan kambing. yang jahat siapa? Harimau. Nggak ada. Harimau memang makannya itu Makanannya daging. oke. Disuruh makan bayam nggak mau. Ya, Yes. kita manusia memberikan label harimau, serigala itu binatang buas. Kenapa? Dia makan kambing, makan ayam. Padahal, lah manusia juga. Kambing dimakan, ayam dimakan. Tumbuhan juga dimakan, jamur dimakan, bakteri diminum. Tidak ada yang tidak dimakan oleh manusia. Sementara yang namanya harimau dan serigala hanya gara-gara makan kambing, dia disebut binatang buas. Labeling. Secara epistemologi gitu. Jadi manusia memberi label, ya namanya harimau ketemu kambing, itu adalah konsekuensi alam, kambingnya dimakan. Gitu. Prof, ngomong begini ini kayaknya saya dengar sudah dari beberapa tahun yang konsisten ya, selalu omong dengan pola pikir yang sama sejak zaman dahulu. Saya lebih suka berbicara secara ontologis. Supaya tidak ada standar nilai. Itu sejak kapan? Sejak kecil. Oh, memang ada. Sejak kecil, jadi saya menghormati papa saya. Saya menghormati bapak saya. Sambil mengkritik apa yang dia lakukan. Gitu. Secara terbuka? Ya nggak apa-apa. Gitu. Bahkan saya bilang, pernah loh bapak saya bilangin brengsek gitu. Lah ya memang brengsek gitu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Terus gimana bilang tanpa mengurangi rasa hormat? Saya kan bilang yang namanya kebrengsekan itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Jadi narasinya. Iya, kebagian dari kehidupan. Bagaimana misalnya kepala suku gitu. Kepala suku itu enggak ikut loh yang namanya nanam padi gitu. Waktu panen dapatnya paling banyak. Apa enggak brengsek ini nih? Tapi kebrengsekan itu yang membentuk yang namanya peradaban. Ya, loh, kalau tidak ada pembagian yang tidak adil. Tidak adil ini, peradaban ini nggak ada. Yang disebut oleh Jared Diamond dalam bukunya sebagai kleptokrasi. Ya, mengalirnya harta atau kalori dari orang yang miskin ke orang yang kaya. Tapi itu dunia memang begitu gitu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, memang itu yang terjadi, kleptokrasi itu. Oke, Prof. Kita ngomong kebahagiaan nih. Oh, boleh. Karena belakangan ini, saya sebelum kesini, sebelum ngobrol sama Prof, banyak yang tanya, siapa tamu berikutnya? Aku bilang, Prof Riu. Banyak yang komen tuh. Wah, itu pernah bantu suami saya, operasi, sampaikan salam, terima kasih, suami saya sehat. Terus ada yang bilang, saya ngefans berat dengan pemikiran-pemikirannya. Terus ada yang bilang, saya suka yang bagian ini, kurang cocok. Banyak banget. Artinya, Prof, pemikiran-pemikiran Prof banyak mempengaruhi pemikiran orang-orang di luar sana. Nah, proses tentang kebahagiaan yang belakangan ini menipis di kalangan anak muda karena kecemasan yang tinggi, ke depresi sehingga sampai bunuh diri, itu fenomena apa dan pandangan Prof seperti apa? Yang namanya fenomena itu kalau kita tidak bisa menjelaskan mekanisme dari sebuah kejadian, itu namanya fenomena. Fenomena itu secara sains menimbulkan curiosity, keinginan tahu. Fenomena. Setelah fenomena itu kita ketahui mekanismenya, jadi pengetahuan. Gitu ya. Jadi sebetulnya depresi itu bukan fenomena. Itu sudah tahu lama depresi itu kenapa. Itu ya. Jadi ya sekarang kalau kita berbicara tentang kebahagiaan pada individu-individu yang merasa ada. Kayak manusia ini kan merasa ada ya. Ya. Sampai sekarang ada 5 spesies di kehidupan ini yang sebagian besar mereka itu merasa ada. Yang pertama dolphin, lumba-lumba itu. Ya. Itu mayoritas merasa ada. Kayak kita ini kan merasa ada. Merasa ada. Ya, merasa ada. Kalau kita tidur, ya nggak merasa ada kita. Tidur kan nggak merasa ada. Kita bangun, nah merasa ada. Nah, ada 5 spesies yang mayoritas itu merasa ada. Yang pertama dolphin. Yang kedua adalah orangutan. Orangutan itu merasa ada.
Yang ketiga adalah simpanse. Keempat bonobo. Bonobo itu simpanse coklat yang kecil itu. Yang kelima manusia. Ini adalah spesies yang mayoritas dia merasa ada. Nah, kalau kita berbicara tentang secara neuroscience itu, bagaimana perasaan bahagia itu berbeda antara yang namanya binatang-binatang yang tidak merasa eksis, tidak merasa ada, dengan binatang-binatang yang merasa ada. Kebahagiaannya beda. Merasa ada dan tidak ada itu apa, Mak? Bedanya seperti apa? Dia santai aja atau gimana? Ya nggak merasa ada. Misalkan kalau kita tidur, kita merasa ada apa enggak? Nggak ada. Kita pingsan merasa ada apa enggak? Nggak ada. Ya. Jadi seperti tidak sadar dia akan keberadaannya itu. Yang menurut kita ada tidak secara merasa fisik. ada, gitu. Tidak merasa ada. Tidak merasa ada. Bahkan manusia ini pada saat kalau ada yang namanya level of consciousness atau tingkat kesadaran manusia yang diukur, kalau dokter ini ngukurnya dengan Glasgow Coma Scale, itu ya. Pada saat kesadaran kita, level kesadaran kita turun 1 poin itu, kita sudah nggak merasa ada. Gitu. Misalkan GCS itu 3 sampai 15. GCS kita turun 1 level dari 14, kita nggak merasa ada. Kenapa? Pada saat misalnya ya, ini pasien-pasien yang kecelakaan itu GCS-nya 14 di UGD gitu. Begitu dia sadar penuh, ditanya, kamu kemarin ingat? Nggak ingat. Itu. Jadi kemarin dia nggak merasa ada. Meskipun diajak ngomong ya nyambung gitu. Ya, kamu siapa namamu? Tapi di mana ini? Di mall. Loh, dia itu disorientasi. Disorientasi itu adalah salah satu tanda bahwa kesadarannya dia turun. Itu, disorientasi. Nah, pada saat level conscious kita itu tidak penuh 15, pada umumnya kita itu tidak merasa ada. Gitu. Bedanya adalah pada saat seseorang itu tidak merasa ada, dia bisa merasakan sakit tapi tidak menderita. Ya, Sakit tapi tidak menderita. Nyeri, pain, sakit itu adalah satu hal. Penderitaan itu adalah 2 hal yang berbeda. Salah satu contohnya orang yang koma di UGD, di ICU misalkan. Setiap hari dokter itu ngetes level of consciousness-nya, disakiti, dicubit gitu. Dia bisa merespon. Artinya dia kesakitan. Tapi apakah dia menderita? Enggak, dia enggak sadar itu. Ya, jadi yang namanya penderitaan dan kesakitan itu 2 hal yang berbeda. Nah, pada individu-individu yang sadar ini ya, ada individu yang sadar itu berbeda antara kesenangan dan kebahagiaan. Pada individu-individu yang tidak sadar seperti tikus, kucing itu, kegembiraan adalah kebahagiaan. Ya, karena pada umumnya binatang yang disebut kebahagiaan itu adalah hilangnya ancaman kehidupan gitu. Tikus dia melihat makanan, dia bahagia gitu. Bahagia ya. Pada saat harimau melihat kijang, dia itu senang. Pada saat kijang itu terus berhasil lari dari harimau, dia itu gembira. Itu. Tapi pada individu-individu yang sadar, kebahagiaan berbeda dengan kegembiraan tadi. Itu. Jadi pada manusia, kegembiraan dan kebahagiaan 2 hal yang berbeda. Ya. Kebahagiaan awalnya tadi, kebahagiaan pada binatang itu kalau dia ancaman terhadap keberlangsungan kehidupannya itu hilang. Tikus menemukan makanan, itu wah ini aku masih bisa hidup ini ya gitu, dengan makan. Tapi kegembiraan atau happiness pada tikus itu hilang pada saat dia mulai makan. Sehingga, nah rasa bahagia ini edik. Sehingga tikus itu terus mencari makan gitu. Untuk mendapatkan sensasi gembira tadi itu. Apakah kalau sensasi ini diberikan terus kemudian tikusnya nggak cari makan? Terbukti sudah. Jadi Milner itu tahun 60, sebetulnya Milner itu mau mencari di mana letaknya memori itu. Tapi malah dia menemukan pusatnya emosi. Tikus ini pada saat dia yang NEE-nya itu, pusat emosinya itu diberi dopamin panjang, dia gembira terus, tidak mau makan. Ya. Ya,
Padahal sebetulnya pada saat dia makan, kegembiraannya itu hilang gitu. Nah, dia disuruh milih makan atau mencet pedal. Kalau dia mencet pedal itu dopaminnya ngalir. Dia milih mencet pedal. Tikusnya ini loh, milih kegembiraan itu. Sampai dia mati dalam kondisi gembira. Nggak makan sama sekali gitu. Jadi kebahagiaan itu edik, kegembiraan itu edik. Kita kecanduan dengan kegembiraan. Ini kita ngomong secara neurosains ya, sebelum ngomong bahagia. Nah, kegembiraan atau kebahagiaan pada individu-individu yang sadar bahagia itu berbeda dengan kebahagiaan pada individu-individu yang tidak sadar tadi gitu. Sehingga jadi kalau kita berbicara tentang indeks kebahagiaan itu enggak tanya kamu suka rawon apa enggak. Ya. Indonesia saat ini tahun ini lompat sedikit. Ada 142 negara yang setiap tahun disurvei tentang indeks kebahagiaannya. Kita 80 kayaknya. 83. Tahun lalu kita naik ke 80, sekarang turun lagi ke 83. Udah 6 tahun berturut-turut ini Finlandia jagoannya gitu. Ya. Ya, 1, 2, 3 daerah negara Nordik sana ya. Finlandia itu sudah 6 tahun berturut-turut. Setiap kali orang Finlandia itu diberitahu kalian ini masyarakat paling bahagia. Mereka cuman, oh kita bahagia ya, sambil senyum-senyum. Nah, di Indonesia yang levelnya itu 83, tiap hari declare kalau dirinya bahagia. I'm happy gitu. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambarnya rawon. Loh, dikira itu kebahagiaan itu. Itu kegembiraan. Beda gitu. Jadi levelnya mana lebih tinggi? Dua hal yang berbeda, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa di leveling dengan tidak bisa. Kalau bahagia itu jelas. Salah satu pertanyaan dalam indeks kebahagiaan itu gini. Apakah kamu merasa negaramu itu peduli kalau kamu sakit? Kalau orang Finlandia ditanya gitu 100% jawabnya iya. Kalau di Indonesia? Enggak. Lu enggak tahu. Ya pokoknya gitu ya gitu. Pertanyaan lagi, kalau kamu ketinggalan handphonemu, gadgetmu di mall, di pusat belanja, sampai rumah kamu ingat, kamu panik enggak? Orang Finlandia bilang panik enggak? Enggak, sampai 8 jam tetap di situ. Kalau itu ditanyakan kepada orang Indonesia, jawabannya, lah panik lah. Panik dong gitu. Ya? Iya dong. Ya gitu. Iya. Ditanya lagi orang Finlandia, kalau kamu punya anak remaja, jam 11 malam belum pulang, tidak ada kabar, kamu panik enggak? Mereka enggak. Keamanannya terjaga. Karena mereka merasa, dia berpikir, mereka percaya yang namanya komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik. Kalau di sini, jadi ada alasannya kenapa mereka lebih bahagia gitu. Sebenarnya kebahagiaan itu quantity or quality. Kalau dari indeks berarti kan hitung semacam kuantitas gitu. Tapi bisa dikuantifikasi, bisa diukur. Hal yang kualitas bisa nggak diukur? Sebenarnya tidak. Bisa. Melalui? Jadi quantity tekan? Iya, dijadikan semi kuantitatif. Kan bisa mengukur. Makanya itu diukur yang namanya segala sesuatu yang objektif perlu ukuran. Iya, betul. Nah, ukurannya itu di semi kuantitatifkan untuk mempermudah gitu. Jadi bahagia dan tidak bahagia itu bukan seperti hitam putih tapi abu-abu. Ada yang abu-abu deket-deket hitam, ada yang abu-abu deket-deket putih. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Dengan individu yang yang tidak sadar dengan individu yang sadar. Saya belum pernah ngomong kemana-mana, baru kali ini. Ya, baru kemana-mana ya, baru mana. Nah, biasanya kalau kita ngomong gini itu pada kelas atau tertutup. Ini apa khusus namanya? Buat penikmat orator. Online ini baru kali ini. Apa bedanya? Bedanya pada individu yang sama. Yang namanya, tadi ada yang belum saya sampaikan. Yang pertama adalah individu yang tidak sadar, kucing, anjing, tikus itu. Dia merasa gembira atau yang disebut happiness-nya mereka. Itu yang satu. Dia itu ancaman dari kehidupannya. Itu hilang. Ya,
lihat makanan. Terus kemudian mereka menemukan pasangan untuk melanjutkan yang namanya reproduksi. Oke. Itu senang mereka. Gitu. Ada dua hal. Ya itu. Manusia juga sih ini. Gitu. Karena manusia juga binatang. Tapi karena manusia itu merasa ada, nah dia kenal yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep itu ada pada individu-individu yang sadar. Ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga jaminan kehidupan, jaminan keberlangsungan hidup, jaminan keturunan, itu mereka punya yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan yang masa yang akan datang. Sehingga kebahagiaan manusia tidak hanya sekedar makan, tapi jaminan makan 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, anakku, cucuku, merupakan kebahagiaan. Jadi akhirnya itu adalah variabel-variabel kebahagiaan. Kalau dalam novelnya Leo Tolstoy, gitu ya, ada Anna Karenina di situ. Anna Karenina, ya. Nah, di situ dia bilang, orang-orang yang bahagia itu mirip, gitu. Ya. Tapi yang tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Maksudnya Leo Tolstoy itu, variabel kebahagiaan itu banyak. Kaya, ya, rumahnya bagus, mereka hubungan suami istri baik, dengan besanya juga baik. Maka orang-orang bahagia itu orang-orang Rusia yang bahagia itu waktu itu, ya itu keluarga tsar gitu ya, keluarga orang-orang ningrat, kelihatan bahagia semua. Karena variabelnya, makan nggak kekurangan, kesehatan terjamin, anaknya hidupnya terjamin, hubungan antar keluarganya baik gitu. Itu adalah variabel-variabel kebahagiaan. Jadi variabel kebahagiaan itu banyak. Karena kita punya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Seganas-ganasnya harimau itu, dia habis makan pergi. Dia enggak nyimpen makanan di kulkas. Ya, kalau lapar dia berburu lagi gitu. Hanya manusia yang kemudian punya gudang, punya lumbung. Untuk apa? Untuk kepastian hidup 6 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Kepastian anak saya hidup sampai 7 turunan, itu juga menimbulkan ketenangan dalam manusia. Seperti kalau anaknya enggak pulang jam 12 malam. Gelisah, begitu anaknya datang, tenang. Itu adalah variabel-variabel kebahagiaan. Nah, ada masyarakat yang variabel-variabel ini memang terjaga. Masyarakat makmur. Ya, makmur itu dalam artian masyarakat makmur sejahtera, mereka itu sumber kehidupannya, resourcesnya itu banyak. Mereka tenang gitu. Ya, terus kemudian anaknya keluar, enggak ada yang julitin, enggak ada yang grepek-grepek, tenang dia gitu. Jadi yang namanya variabel kebahagiaan tadi itu, karena merasa ada keberlangsungan kehidupan, bukan hanya saya ini. Besok, lusa akan datang gitu. Jadi orang yang punya misalnya tabungan miliaran, itu dia mempunyai variabel bahagia lebih besar ketimbang yang nggak punya. Gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu kalau sedikit, kalau banyak bisa. Gitu. Setuju. Gitu ya, sekilas tentang kebahagiaan. Bagaimana? Berarti bagaimana konsep ini harusnya dipahami oleh masyarakat sehingga dia tidak perlu sampai depresi, apalagi anak-anak muda yang karena putus cinta aja bisa loncat dari jembatan. Kalau Prof dulu pernah di Malang kan, ada jembatan Suhati, banyak kali korbannya di sana. Mbak, saya ini depresi sejak tahun 86. Depresi menurut Prof sendiri atau sudah didiagnosa? Loh, saya ini dokter. Iya ya. Gitu ya. Oke. Saya 86 depresi sampai sekarang. Orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Pernah lihat gambarnya Whitney Houston?
Yes, yang mana? Pernah lihat gambarnya Robin Williams? Tahu. Pernah lihat gambarnya Marilyn Monroe? Sure. Pernah mereka kelihatan sedih? Kecuali Itu orang depresi semua dan bunuh diri gara-gara depresinya. Ya, jadi depresi itu adalah satu kondisi otak kita yang bekerja secara berbeda. Berbedanya di mana? Banyak. Yang namanya depresi itu tidak ada dua orang depresi yang sama persis. Nggak ada. Ya. Jadi misalnya dua orang yang putus cinta, tidak bisa dikatakan sama-sama penyebabnya? Depresi dan putus cinta Bukan, dua hal yang ada berbeda. orang misalnya dia depresi karena dia putus cinta. No. Tidak bisa Tanpa terkoreksi putus itu. cinta depresi ya depresi aja. Bisa. Ya. Depresi itu kondisi patologis di otak iya. Otak orang depresi itu bekerja secara berbeda. Ya, jadi seringkali orang salah arti tentang depresi dan kekecewaan, dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Orang putus cinta itu adalah sakit otaknya iya. Sakit. Putus cinta itu sakit. Tapi tidak ada urusannya dengan depresi. Tapi kalau ada orang depresi putus cinta, dia kemungkinan untuk bunuh diri 18 kali lebih banyak ketimbang kalau dia nggak putus cinta. 96,8% orang bunuh diri gara-gara depresinya. Depresi itu bukan karena apa-apa, karena memang otaknya bekerja secara berbeda. Gimana cara menghindari? Tidak bisa. Menghadapinya? Nah, itu yang paling penting. Oke. Cara menghadapi. Sebetulnya tahun 2020 itu WHO itu mencanangkan sebagai tahun khusus perhatian terhadap depresi gitu ya. Jadi tahun 2019 bulan November itu WHO sudah mencanangkan tahun 2020 adalah tahun depresi. Kita harus dengan hashtag Let's Talk. Oke. Ya. Let's Talk. Oke. Gitu. Tapi ternyata ada pandemi. Jadi hilang lah gitu ya. 1 dari 5 orang itu pernah depresi dengan berbagai macam levelnya. Depresi itu adalah memang cara kerja otak kita berbeda. Apa yang berbeda? Neurotransmitternya berbeda dengan orang-orang lain. Neurotransmitter itu ada dopamin, serotonin, oksitosin. Itu adalah neurotransmitter. Bahan-bahan kimia di otak. Memang berbeda. Cara kerja otaknya juga berbeda gitu. Depresi tidak ada hubungannya dengan kegembiraan. Ya. Dulu ya kita lihat Robin Williams senyum kemana-mana gitu ya, ketawa, filmnya konyol terus gitu ya. Depresi dia bunuh diri gitu ya. Karena hal yang paling membahayakan, mengancam jiwa, membahayakan itu dari depresi ya dorongan untuk bunuh diri. Dorongan untuk bunuh diri itu besar banget itu. Ya, dorongan. Loh, saya itu saya depresi waktu itu bukan dalam keadaan sedih, bukan dalam keadaan tertekan, tidak gembira meluap-meluap, biasa saja. Saya pulang dari rumah sakit, waktu saya masih mahasiswa itu, mendadak aja kok kayak ada burung di dalam kepala saya gitu. Mati. Aduh. Gitu ya. Ini ada burung terbang dalam kepala saya. Kok burung? Nah saya kan, aku gendeng ini, aku gila nih. Masa ada burung di kepala saya gitu ya. Saya merasa, aku ini gila. Tapi terus saya mencoba membuat alasan. Enggak, alasanku masih koheren. Ya gitu. Makin dalam. Terus merasa sendirian gitu ya. Merasa sendirian gitu. Terus pingin menghindari semua orang gitu. Meskipun tidak ada 2 orang depresi yang sama simptomnya, enggak ada itu. Nah, orang depresi itu membutuhkan teman sebetulnya. Tetapi secara paradok, orang depresi itu menjauhi semua orang. Gitu. Padahal seharusnya dia membutuhkan teman untuk bicara itu. Ya, untuk supaya dia bisa. Jadi, dan teman yang dibutuhkan oleh orang depresi itu orang yang duduk terus diam. Gitu. Mendengarkan. Jangan ngasih nasihat. Gitu. Ya gitu. Musuhnya orang depresi itu adalah orang yang suka ngasih nasihat. Jadi kalau kalian hobinya suka ngasih nasihat, jauh-jauh aja dari orang depresi. Orang depresi nggak butuh kalian. Gitu. Kalau kita datang ada orang ngasih nasihat, pengen ngelempar sandal aja gitu.
duduk diam gitu. Dan kalau kita mau memberikan, kalau kita bagaimana sebaiknya, nah orang depresi nggak bisa dikasih nasihat itu nggak bisa. Yang bisa ya orang-orang yang sehat ini gitu. Datang, diam. Kalau mau memberikan instruksi itu yang sederhana, makan gitu. Udah mandi belum? Mandilah, bau gitu ya. Gitu. Sederhana. Jangan kamu pasti bisa. Oh, itu paling benci dengan kata-kata itu. Gitu ya. Banyak loh yang salah mempraktekkan itu. Nah, itu dia. Makanya kesalahpahaman terhadap depresi itu dipahami oleh WHO sehingga tahun 2020 waktu itu dicanangkan sebagai Let's talk gitu ya. Let's talk. Let's talk itu bukan kamu yang ngomong, orang depresinya diajak ngomong gitu ya. Itu. Jadi let's talk itu setiap orang itu kamu ngomong tanpa bilang gitu ya. Tanpa bilang, coba ditanya gitu. Terus apa yang kamu rasakan? Itu paling benci lah tanya-tanya gitu itu. Apalagi. Terus how do we start? Mulainya gimana dengan? Datang, duduk, diam. Terus kalau dia nggak ngomong? Ya dibiarin aja, diajak. Kamu makan, mau makan? Makan gitu. Nonton TV, sudah jangan berkomentar gitu. Pembicaraan normal. Normal aja. Tidak menyentuh substansi itu ya. Lebih bagus kalau dia mulai ngomong terus kemudian kita respon. Ya ini berbicara secara bagaimana baiknya gitu. Udahlah ikhlasin aja. Paling bencilah dengan dengar kata-kata gitu itu. Padahal itu kata-kata yang paling sering. Bersyukur kamu nggak bersyukur. Paling benci padahal ya. Dalam kondisi depresi, hal-hal yang menguntungkan, advantage, privilege itu memperberat kondisi. Karena berpikir gini, aku ini kurang apa ya? Aku ini hanya orang kaya gitu. Aku ini calon dokter. Apa yang membuat aku sedih ini apa? Itu. Ya, itu justru malah tambah berat ya. Tambah berat gitu. Dorongan bunuh diri itu luar biasa besarnya. Ya, gitu. Tapi untungnya, fortunately, depresi itu tidak menghalangi seseorang untuk produktif. Tidak menghalangi. Meskipun depresi itu sangat berpotensi antiproduktif. Kenapa? Menyendiri di kamar gitu ya. Tidak mau berhubungan dengan orang lain gitu. Itu bisa kontraproduktif. Tapi pada faktanya banyak orang produktif justru karena depresinya. Robin Williams, Whitney Houston, ya, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Winston Churchill. Winston Churchill seumur hidupnya berkutat dengan depresinya. Tapi gara-gara Winston Churchill, sekutu nggak jadi kalah oleh Jerman. Gitu. Siapa lagi? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu, kalau ini sedih terus, mukanya sedih. Ya, berbeda antara Robin Williams sama Abraham Lincoln itu ekspresi datar ya, plain. Sedih, mukanya itu sedih, enggak ada senyum, sedih. Bahkan dalam buku catatan harian, buku hariannya, catatannya Abraham Lincoln itu. Kalau seandainya kesedihanku ini dibagi rata ke seluruh orang di dunia enggak ada orang senyum. Gitu. Saking sedihnya gitu. Dan itu yang saya rasakan. Sedih nggak ada ujung gitu. Kenapa? Nggak tahu. Padahal gitu. Kelihatannya iya, sedih nggak ada ujung. Kalau ditanya kamu kenapa sedih? Nggak tahu gitu. Tapi kalau kenal saya kira-kira 10 tahun yang lalu, ketawa saya terbatas gitu. Latihan loh tertawa ini gitu. Latihan berekspresi gitu. Yang berarti Prof menyadari bahwa aku depresi gitu. Tuh, sejak tahun 86 saya tahu saya ini depresi gitu ya. Saya minum obat sampai sekarang. Minum obat? For the better quality of life gitu ya. Saya bisa periksa pasien, saya bisa operasi, produktif saya bisa sekali. Ya, itu. Tapi banyak loh yang takut ke minum obat itu, Prof. Loh, gini,
ada yang namanya nutrisi. Nutrisi itu adalah bahan-bahan yang kita harus konsumsi tiap hari, kalau enggak kita mati. Karbohidrat, vitamin, protein, lemak, itu kita harus konsumsi. Ada bahan-bahan yang kita konsumsi kalau kita perlu, namanya obat, gitu ya. Kita panas, sakit, minum obat supaya demamnya hilang. Kita infeksi, kita minum obat supaya infeksinya hilang. Itu obat. Kalau nggak sakit, ya nggak perlu diminum, gitu. Ya. Nah, sekarang saya memerlukan ini for better quality of life, untuk kualitas saya yang lebih bagus. Yes, oke. Kalau saya tidak minum obat ini, nggak nanti saya marah dong. Saya marah-marah terus, itu. Jadi obat ini saya perlu, iya gitu. Nanti dibilang edik, ntar sakit ginjal, sakit ini, Mulai tahun 86 saya minum obat ini. Dalam dosis yang terukur. Ada dosis itu dosis manfaat, ada dosis beracun, nah gitu ya. Itu yang namanya dosis obat gitu. Dosis itu ada dosis manfaat, ada dosis maksimal, ada dosis beracun, ada dosis mematikan. Ada. Misalnya yang paling gampang apa? Valium itu ya. Obat penenang itu. Valium itu lethal dosis mematikan ada. Berapa? 1000 gram. Ya. 1000 gram itu 1000 miligram, 1 gram itu mematikan. Jadi kalau kita 1000 miligram itu 1 gram, itu dosis mematikannya valium. Jadi kalau valium yang 5 miligram itu, kita minum 200 baru mati. Jadi kalau pura-pura mau bunuh diri, jangan minum Baygon, minum aja yang banyak, itu nggak apa-apa. Pura-pura gitu ya. Nah itu yang namanya ada dosis. Jadi makanya pengetahuan, kalau dokter tahu lah ini dosis. Makanya tidak ada dokter, kamu kena ginjal gara-gara obat, nggak ada. Itu orang di luaran sana. Sekarang syukurlah karena adanya media sosial ya, ada dua keuntungan, ada keuntungan, ada kerugian. Banyak lebih percaya influencer daripada para ahli. Jadi katanya nanti seperti ini, banyak yang tidak berhasil. Akhirnya sekarang banyak dokter-dokter yang mulai bicara tentang pentingnya mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, macam hipertensi, diabetes dan sebagainya itu. Sayangnya, otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai. Jadi siapapun yang ngomong, nggak penting. Yang penting kita pengen percaya yang mana. Itu. Ya, jadi banyaknya dokter yang di medsos itu tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, kepercayaan terhadap apa tidak ada. Ya, gitu. Jadi sayangnya otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai. Gitu. Itu cara kerja otak kita. IQ berapapun. Ya. Cuman IQ yang makin tinggi, dia makin bisa membedakan. Gitu ya. Tetapi itu tidak tertutup kemungkinan bahwa yang IQ dan kepercayaan itu hanya saja bisa saja orang meragukan kepercayaan. Jangan-jangan kepercayaan saya ini salah, ya. Gitu. Karena tambahan pengetahuan. Iya. Padahal kalau kita makin rasional otak kita, ya namanya kepercayaan bisa salah, gitu. Keyakinan bisa salah. Jadi keyakinan kita punya kemungkinan untuk salah. Apapun keyakinannya itu. Nah, tapi posisi yang begini tuh seringkali menyakitkan perasaan. Jadi pada umumnya otak manusia ini pada saat keyakinan ditabrak dengan fakta, bukan keyakinannya yang direvisi, faktanya yang diabaikan, gitu ya. Itu adalah natural otak kita bekerja seperti itu. Nah, kembali tadi ke depresi, apakah keyakinan itu bisa membantu depresi? Enggak sih, gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebetulnya bukan untuk penderita depresi, yang seharusnya paham ini orang yang sehat ini loh, gitu ya. Ya, kan tadi bagaimana menghadapi depresi gitu. Orang-orang yang sehat ini harusnya sebaiknya semua orang tahu bahwa orang depresi itu memerlukan teman gitu. Sekaligus nyebelin itu. Jadi kalau kita itu sebel sama orang depresi, berarti kamu normal gitu. Orang depresi nyebelin itu loh. Ini contohnya lah ini ya. Jangankan orang lain, mak saya aja sebelok sama saya itu. Oh, jangankan orang, ibu saya itu jengkel sama saya ini. Jadi
orang depresi itu butuh teman, tapi secara paradok orang depresi itu menjauhi semua orang. Ngomongnya nyebelin gitu ya. Perilakunya tidak. Perilakunya udahlah menjengkelin gitu. Nah, yang paham harusnya yang sehat. Ini anak depresi, perlu aku temani gitu. Jadi tidak. Nah, nih orang Indonesia itu hobinya ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Nasihat itu baik diberikan kalau diminta. Diperlukan. Pasien saya itu datang minta nasihat saya. Oke. Kalau dia nggak tanya, nggak saya kasih tahu gitu. Ya, jadi pasien itu datang ke dokter untuk nasihat. Nih, diberikan nasihat yang namanya rekomendasi. Tapi orang Indonesia ini pada umumnya suka ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Pagi-pagi sudah ngasih nasihat orang-orang di WhatsApp itu. Ya, sehingga itu dia. Nasihat itu diberikan kalau diminta, terutama untuk orang-orang depresi ini. Nah, bagaimana orang Indonesia, orang depresi hidup di Indonesia, yang orang hobinya semua ngasih nasihat, kira-kira tersiksa nggak? Tersiksa dong, karena dia tidak mau kan mendengar nasihat. Dia. Jadi orang depresi hidup di Indonesia, berarti tersiksa. Berarti pengetahuan ini harusnya kita berikan kepada para orang sehat yang biar dia tahu bagaimana menghadapi orang depresi. Jangan terlalu banyak omong. Hanya saja. Perilaku itu hasil dari latihan panjang. Oke, bukan instan ya. Bukan instan, bukan mendengarkan tausiah, bukan mendengarkan nasihat, bukan mendengarkan ceramah. Kalau tentang kebahagiaan, Jepang itu negara bahagia, ya. Amsterdam, Belanda juga negara bahagia gitu. Tapi kebahagiaan mereka itu muncul karena by accident. Kalah perang, ya, terus kemudian mereka perilakunya berubah. Jepang sekarang bahagia gitu. Kebanyakan negara bahagia itu by accident semua. Yang by design memang ada. 4 negara Nordik itu by design. Finland, Norway, Denmark, Swedia. Itu by design, ya. Pemerintahnya. Oke. Itu keputusan top down dari raja, terus ke parlemennya mengubah yang namanya sistem pendidikan, sistem pengasuhan. Mereka jadi masyarakat yang berbeda. Perlu 1 generasi, 13 tahun. Penjara Norwegia kosong. 95 dia mulai. 2008 penjara Norwegia itu kosong. Gereja juga kosong gitu. Ya itu ya. Kalau mau menerima konsekuensi ya terima gitu. Makanya saya selalu bilang loh. Apakah kita harus bahagia? Tidak ada yang mengharuskan. Apakah bahagia itu lebih bagus dari tidak bahagia? Enggak juga. Kok bisa? Enggak. Saya tidak pernah mengatakan Finlandia lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Kita cuma berbeda. Bedanya apa? Finlandia bahagia, kita enggak. Gitu. Apakah bahagia itu lebih bagus? Enggak. Kecoa itu enggak bahagia, hidup 250 juta tahun. Kalau kita ukurannya kehidupan, ya. Saya juga tidak pernah bilang yang namanya Jepang lebih bagus dari Indonesia, meskipun saya lebih banyak di sana. Enggak, beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, kita enggak. Apakah tertib lebih bagus dari tidak tertib? Enggak. Ini kecoa ini juga enggak tertib, hidup 250 juta tahun. Dinosaurus punah, kecoa malah enggak. Jangan-jangan kalau kita tidak tertib, kita kayak kecoa juga. Gitu. Kalau ukurannya ontologi. Ya. Tapi kalau saya sendiri disuruh milih mana? Milih bahagia atau enggak? Ya milih bahagia lah saya. Ya? Milih bahagia. Meskipun kebahagiaan itu sendiri banyak variabelnya. Gitu. Makanya saya setelah saya belajar neuroscience itu kan setelah jadi dokter bedah saraf. Iya, apa yang membuat ingin? Jadi setelah saya jadi dokter bedah saraf. Iya, udah spesialis itu. Loh saya itu tahu, kalau tumor itu caranya ngambil begini. Kalau kemudian stroke, gini. Tapi bagaimana cara kerja otak menghasilkan kegembiraan, itu tidak dipelajari dalam dunia bedah saraf. Itu. Bagaimana kita berperilaku, itu
tidak diajari gitu. Nah tahun 90-an akhir itu berkembang ilmu baru yang namanya neuroscience. Lah di situ dipicunya sederhana, dipicunya oleh sebuah buku, karena saya baca bukunya Daniel Goleman yang namanya kecerdasan emosi. Oke. Lah itu yang memicu saya. Terus sebenarnya kerjanya otak ini gimana itu? Ya, itu terus belajar lagi. Ternyata gini. Nah, akhirnya saya tahu, saya seperti ini gara-gara otak saya bekerja seperti ini, berbeda dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya saya itu belajar tersenyum, latihan itu, latihan tata. Saya dulu nggak punya tata krama itu. Ya, tata krama. Oh iya. Nah, you said manners. Does matter. It doesn't matter, you say ya. Tapi dulu enggak. Kemudian does matter. Does matter. Karena dulu saya nganggap yang namanya bohong itu ngapain harus bohong gitu. Ternyata bohong itu penting gitu. Manner itu bohong loh. Kita boleh saling benci, tapi kalau nggak jangan ngomong supaya kita bisa bekerja sama. Gitu. Kalau ketemu senyum. Senyum. Saya boleh benci sama direktur, boleh, tapi nggak boleh ngomong. Begitu saya ngomong saya benci sama direktur, besok nggak bisa kerja sama. Direktur juga boleh benci sama saya, tapi jangan ngomong. Begitu kita saling ngomong kalau saling benci, kita nggak bisa kerja sama. Manner seperti itu. Manner itu ada supaya kita saling bohong, supaya kita bekerja sama. Gitu. Kita mengatakan, jadi ada bohong itu yang bohong itu baik itu. Jadi neuroscience itu salah satu yang mempelajari yang seperti itu. Jadi kenapa terus orang create kebahagiaan tadi? Mungkin gembira juga. Iya. Bagaimana, Prof? Kebahagiaan akhirnya kan kita tahu bahwa yang namanya bahagia itu dilatih. Orang dilatih untuk bahagia. Kenapa? Orang Jepang itu dari kecil dilatih untuk membuang sampah di tempatnya. Selama tidak latihan, kita tidak pernah bisa membuang sampah di tempatnya. Orang Jepang itu yang namanya mematuhi tanda itu. Karena dilatih sejak kecil, didoktrin. Rule number 1, I will follow direction quickly. Ya, tanda belok kiri, ya belok kiri. Belok kanan, ya belok kanan. Ya, tanda-tanda itu yang membuat kita bahagia. Bagaimana kita tidak pernah dilatih sehingga lampu merah aja nggak bisa berhenti kita. Bagaimana mentaati undang-undang kalau lampu merah aja nggak berhenti gitu. Oke, jadi kebahagiaan itu dilatih. Dilatih. Latihannya. Gimana itu, Bang? Loh, latihannya sejak bayi mereka dilatih. Pada saat sama di Finlandia, di Norwegia, di Jepang, sama semua seragam latihan membahagiakan anak itu. Nanti di rumah sakit ini, pada saat anaknya mau lahir, dokter, perawat, bidan ngasih tahu ibunya. Nanti di rumah anaknya tidur dipisah ya, gitu. Kalau anak itu nangis, pastikan satu, dia tidak lapar, dia tidak sakit, popoknya nggak basah, gitu. Kalau 3 ini sudah dipastikan, tinggal aja. Kalau nangis biarin, besok nanti diam sendiri. Jangan digendong, gitu. Jam 2 malam nangis kamu gendong, besok jam 2 nangis lagi dia, gitu. Dan itu dilakukan. Jadi tidak tinggal. Ya, konsekuensinya itu. Akhirnya tidak ada anak Finlandia tantrum gara-gara tidak dibelikan permen. Dari kecil dia diajari itu. Makan di meja makan. Ngasih makan bayi di meja makan. Telurnya taruh di meja makan. Itu yang diberikan kepada ibu-ibunya. Pipis dan pup di toilet. Ganti popok di toilet. Setelah itu baru telurnya dikeluarkan dari toilet. Jadi sejak kecil mereka kencingnya di toilet. Itu. Makan di meja makan. Sejak dia belajar berjalan, dia diharuskan membuang popoknya ke tempat sampah. Jadi latihan membuang sampah sejak dia bisa jalan. Ya, latihan tidak memegang barangnya orang. Jadi kita ketinggalan barang di Tokyo, nggak akan takut, tetap di situ, besok ya di situ. Itu. Bahagia nggak? Jadi bahagia itu hasil latihan. Kenapa? Latihan. Anak TK di Jepang itu seminggu 3 kali simulasi naik kereta api. Kalau ada orang yang hamil didulukan, ada orang yang tua bawa tongkat didulukan. Hasil latihan. Seminggu 3 kali dia latihan nyebrang jalan di zebra cross. Di traffic light.
setiap kali hampir sampai dia balik kanan, Dia membungkuk ke sopirnya juga membungkuk. Ini semua latihan gitu. Jadi kebahagiaan itu dilatih, didapatkan dengan latihan, bukan dengan nasihat itu. Oke. Prof, luar biasa. Ya, kita banyak mendapat insight seperti yang sering kita sampaikan bahwa orator selalu memberi sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali yang masih kita ingin bicarakan ya, Prof. Semoga besok-besok berkenan lagi ya, Prof. Dengan senang hati. Luar biasa. Artinya menyiapkan waktu di sela-sela kesibukan. Kami terima kasih sangat. Dengan senang hati. Sampai jumpa, Prof. Thank you very much. Sampai jumpa kakak-kakak.